Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam bi sahibil maqamil a'la wa hamalathu ummuhu aminatu wa lam tajid li hamlihi alaman wa la ziqala wa wada'athu sallallahu alaihi wasallam naziban makhtunan makhula wa ja'alahu rahmatan lil alamin basyiran wa nazira wa ja'alallahu ummatahu sallallahu alaihi wasallam khairal umami bil akhirati wal ula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah aw kama qala 'alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh masyarakat yang ulun muliakan, hadirin wal hadirat jamaah Maulidir Rasul yang ulun hormati, marilah dalam kesempatan yang penuh berbahagia ini kembali kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya, juga dengan kudrah dan iradahnya lah dipanjangkannya lagi umur kita, diberikannya kita kesehatan zahir dan kesehatan batin, diberikannya petunjuk hati kita, sehingga dapatlah kita pada pagi hari ini berangkat dari rumah, melangkahkan kaki ke tempat langgar Darus Salihin ini dalam rangka kita bersama-sama memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke hariban junjungan kita sayyidil wujudi wa man sya'ali kulli mawjud wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Terima kasih ulun ucapkan kepada saudara pengacara yang telah memberikan waktu kepada pribadi ulun untuk mengisi acara pada hari ini. Tetapi sebelum ulun mengisi acara pada hari ini, seandainya nanti dalam penyampaian ulun ada terdapat satu kesalahan, kekhilafan atau sesuatu apapun yang kurang menyenangkan di hati sampian sabarataan, rasanya tidak ada suatu untayan kata yang lebih pantas ulun ucapkan, hanya ucapan maaf dan ampun yang sedalam-dalamnya. Karena kedatangan ulun hari ini ke tempat sampian di sini bukan menggurui sampian, ulun hanya semata-mata berbagi pengalaman aja. Karena ulun tahu orang di sini banyak aja yang pintar-pintar, jadi ulun hendak berbagi pengalaman aja. Kata menggurui pihak. Hadirin yang ulun hormati, tidak begitu terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7 daripada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang selalu mengingatkan kita kepada sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Rabiul Awal ini ada 3 kejadian yang terjadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, 12 Rabiul Awal subuh Senin ini adalah hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 12 Rabiul Awal lagi tapi dengan tahun yang berbeda, ini adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Kemudian 12 Rabiul Awal lagi
tapi dengan tahun yang berbeda lagi ketika umur baginda Rasul 63 tahun. Ini adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Rasulullah, apabila datang bulan Rabiul Awal memang wajar, memang pantas, memang patut kita menyambut, membesarkan dan sekaligus memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena andai kata bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua tidak bisa mengenal Allah. Jikalau bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak tahu mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Jikalau bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Jikalau bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia ini tidak ada bedanya seperti binatang karena ada ilmu tadi. Jikalau bukan karena Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, daulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau bukan karena kamu, ujar Allah Ta'ala, wahai Rasulullah, aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi jasanya Rasulullah sungguh terlalu banyak terhadap kita, tinggal kitanya saja lagi bagaimana caranya supaya hati baginda Rasul itu senang. Jadi ulahlah kelakuan kita, tingkah laku kita supaya semuanya menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah hormati, maka hari ini alhamdulillah kita bisa memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan kita membesarkan, yang sehingga dengan hadis beliau tadi, siapa membesarkan maulidku, aku nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Amin. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah. Hadirin yang Allah hormati, ada satu cerita di kota Madinah Al-Warah, seorang ulama namanya Abdullah bin Isa. Abdullah bin Isa ini bercerita, kata beliau, aku ada punya seorang tetangga, seorang perempuan yang salihah. Dia telah ditinggalkan mati oleh suaminya, punya anak hanya satu, tapi anaknya pun juga saleh, lelaki anaknya. Hidupnya dalam keadaan miskin. Akhirnya untuk membesarkan anaknya, mau tidak mau dia kerja menanun atau memintal kain. Bebarangai gawe atau asal halal aja. Nah, hari-hari kerja selesai, sore harinya digaji 1 dinar. Upahnya 1 dinar. Ulun beritahu juga berapa nilai 1 dinar lah. Cuma menyampai. Dengan sebaik-baiknya, dipanggilnya kira tetangga. Setelah mereka hadir, dimandikannya, dikafaninya, disembahyangkannya sampai dikuburkannya dengan selesai, sampai selesai. Akhirnya seorang anak ini habis sudah menguburkan ibunya, naik ke rumah. Sesampai di rumah, dia membuka lemari pakaian ibunya. Pakaian orang miskin kada mungkin banyak, kada mungkin banyak tuh, karena kita tahu karena hasilnya kada dahulu deh, jadi kada mungkin banyak. Diangkatnya baju ibunya selambar, kemudian Dewi selambar diangkat satu persatu. Ternyata di lapisan bawah ada tersimpan warisan duit 1 dinar. Kada banyak bersimpanan, dasar apa uli sehari habis sehari, kada mungkin kau bersimpanan menabung. Akhirnya duit 1 dinar diambil oleh anak. Imbah mengambil, nangis anaknya tadi, ya Allah, duit 1 dinar ini hasil dari kerja keras ibuku untuk membesarkan aku, kasihan ibu, ujarnya. Ini anak saleh, coba nang kadar saleh naik di tanah, naping tangan duit Allah. Ini nang kadar saleh, jadi nang saleh ini lebih berharga daripada uang ditinggali tadi.
mangkada saling dipaksaan hal balangan ada amok lah ini mah ambil duit mama nangis, ya Allah ini hasil dari kerja keras ibuku untuk membesarkan aku, kasihan ibu ujarnya marah selambutan tadi nama cari akan dari. Akhirnya dia duduk bersumpah, ya Allah demi Allah na ulun kada membelanjakan yang 1 dinar ini kecuali ada hubungannya untuk akhirat. Artinya duit kada ditukarakannya nang kada bermanfaat, kada membelanjakannya, kada menukarakannya kecuali ada hubungannya untuk akhirat, untuk beribadat kah, untuk memberi orang kah, ada hubungan akhirat orangnya tak. Lalu keesokan harinya duit sedinak dibawanya ke pasar hendak membeli makanan untuk keperluan rumah tangganya, kan tukarakan ke makanan bawanya beribadah, ada akhirat juga hubungannya deh. Nah, ternyata di tengah perjalanan dia ketemu ada rombongan orang banyak singgah. Bertakunnya, Pak, ada apa Pak di sini Pak orang banyak? Ujar orang di situ tadi, kami tuh hai di sini sudah menjadi adat kebiasaan apabila datang bulan Rabiul Awal kami di sini sakampungan melaksanakan memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seorang anak tadi berkata kepada orang banyak, Pak, bolehlah ulun ikut hadir di tempat ini sedangkan ulun tidak diundang. Bolehlah 4 hadir pada hasilnya ada diundang tadi. Hanya hendak ke pasar saja bertemuan orang kayak itu tadi. Jadi bolehlah ulun 4 hadir padahal ulun tidak diundang. Ujar orang boleh saja Tuhan. Lalu singgah menghadiri acara Maulid Rasul mulai awal. Itu hatinya tenang deh, senang. Apalagi hari ini bermacam-macam lagu tadi Allah. Maulid Habsi ada, Maulid Tiba ada, berjanji ada, pas nak kayak gaduh ya Allah. Tapi nyaman, campur ada kacangnya dan keropoknya ada deh. 3 macam ada tak kumpul. Hati orang yang mencintai Rasulullah luar biasa tenang. Akhirnya karena hatinya tenangnya luar biasa senang, kada kepikiran lagi hendak meneruskan perjalanan untuk ke pasar, balik ke rumah. Yang pertama sudah kenyang, dia hadir di situ dan apa lagi ke pasar kenyang dah. Nah, balik ke rumah. Sesampai di rumah dia meratapi dirinya. Nyamannya ujarnya orang sugih kawa melakukan Maulid Rasul sedangkan ulun miskin. Yang letak bila orang sugi pasti orang menyambut untungnya orang kaya. Nah, yang nampak murah tiba menyambut kasihannya si din jadi kasihan bacaannya kada untungnya. Lalu malam hari dia ketiduran mimpi hari kiamat telah terjadi. Hari kiamat hari yang sangat dahsyat luar biasa. Ibu yang sedang hamil muda melahirkan belum sampai saatnya. Ibu menyusui seorang bayi lepas dari ibunya. Pokoknya manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Bahkan ada yang mengatakan seperti orang gila dalam surah Al-Quran. Wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Bukan gila tapi mereka bukan mabuk, tetapi karena azab Allah sangat bersangatan keras. Lalu pada waktu itu melihat kiamat sedang dahsyatnya luar biasa, tiba-tiba dia melihat ada seorang malaikat berdiri. Malaikat yang berdiri tadi berteriak memanggil satu persatu. Ujar malaikat, wahai si fulan bin si fulan ayo kemari, si fulan bin si fulan ayo kemari, si fulan bin si fulan ayo kemari. Si fulan itu waktunya si Anu bin si Anu nih, yang mana? Kada tahu ngarannya ulun teh apa nih? Paksa itu menyambet. Termasuk nang dipanggil oleh malaikat inya nang hadir nang tanpa diundang tadi. Nah, lalu ditanya, wahai malaikat, buat apa sampean memanggil kami? Ujar malaikat, ayo mari ikut aku masuk ke dalam surga karena kalian sudah disiapkan satu orang satu surga masing-masing.
dibawa oleh malaikat masuk ke dalam surga. Surga itu adalah serba enak, serba nyaman, serba indah. Ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi basar. Nang kada pernah dilihat keindahan di dunia oleh mata, di sana ada. Tidak pernah didengar oleh telinga keramaian di dunia, di sana pun juga ada. Kada pernah terlintas di hati manusia di dunia, di sana pun juga ada. Lalu ada nambah tahun di situ adalah pintolnya banyak, pintol orang aslinya boleh pintolnya pada. Situ banyaknya pintol kan orang dekat. Nang apa nak kita kehendaki, Mas Dahi hilang pos kan? Nang dikehendaki oleh dirinya ada terus di situ. Yang betul pintol doang aja sudah kesini tuh nggak pintol pada. Lalu setelah itu si anak nang tanpa diundang tadi dapat surga, melihat surga serba indah, serba mewah. Rumahnya luar biasa senang melihat rumahnya, gubuknya kecil, titikan pulang, syukur luar biasanya. Karena ada bandingannya keindahan di dunia dengan surga tadi. Lalu ketika dia berjalan-jalan dalam surga si anak ini tadi, ternyata dia melihat di sebelahnya masih ada surga yang lebih hebat daripada surga yang dimasukinya. Kan 8 buah surga nih, 8 macam tingkatannya. Ada lagi 6 tahap. Lalu dia kepingin hendak menyebelah surga yang lebih hebat dari surganya tadi, ternyata dia diusir oleh penjaga surga yang di sebelah. Ujar penjaganya, wahai si fulan, ini bukan surga untuk kamu, ini surga hanya khususiat diberikan Allah kepada orangnya yang memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. An badain kita undangan lawan ampunnya nang melaksanakan dari badain surganya. Orang mengeluarkan biaya, kita sekadar buku datang untung bersuara saja. Badain itu surganya tadi. Untuk orang yang mengeluarkan biaya tadi juga. Akhirnya dia selesai mimpinya sudah habis, menangis lagi. Ya untungnya ya Allah orang kaya kalau melaksanakan Maulid Rasul ulun hendaknya juga cuma berduit sedinarannya. Tapi nya nekat tadi hendak menuruti seperti orang nang sehingga dapat surga seperti orang itu tadi. 2 dinar keesokan harinya dibawanya ke pasar nukar makanan sekadar sakamampuan duit yang ada tadi. Pulang dari pasar diundangnya jiran tetangga hanya beberapa orang saja. Lalu dia melaksanakan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya sakamampuannya tadi. Asal jangan tinggal katanya. Nah, akhirnya selesai Maulid Rasul di rumahnya, duit habisnya, duit sedinar habis tapi hati senang teh. Akhirnya malam harinya mimpi lagi. Mimpi yang kedua inilah dia melihat ibunya yang baru saja meninggal ternyata diberikan Tuhan tempat yang paling mulia di dalam surga. Langsung dilihat ibunya berpakaian dari sutra sundusin istiqoroh, pakaian yang indah yang mewah. Ditanya oleh anak, Bu, bima ngiltil hazihil karamah, dengan sebab apa Bu sampai mendapatkan kehormatan di dalam surga ini? Ujar ibunya, dengan sebab nakaya, aku terima kasih dulu lalikam, dengan sebab duit 1 dinar yang aku wariskan kepadamu itulah kamu gunakan untuk perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku langsung mendapatkan keberkahannya nakaya. Jadi duit yang diwariskan ke anak tuh digunakannya baik sampai juga baik juga hasilnya bila digunakannya nang kada baik maksiat sampai juga lawan apa namanya kita ada kita menyenangkan kah atau hendak menyakiti mama kah kita tuh berpikir kata. Hadirin yang menghormati, jadi pahamannya kada pasti kalau banyak biasa kemampuan pun ada nilainya sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibunya tadi berwasiat, nak tolong naklah apabila bulan Rabiul Awal maka jangan sampai ketinggalan, laksanakanlah perayaan Maulid Rasul di rumah nakai walaupun sakamampuanmu nakai, karena aku sudah merasakan keberkahan Rasulullah tadi. Karena siapa yang kita harapkan syafaat lain Rasulullah ada dalam kitab Al-Anbiya yaqulun nafsi nafsi wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana laha ana laha ana laha. Ya mukarram ya mumajjad ya muayyad bi syafa'ah
nanti pada hari kiamat ketika dimintakan syafaat oleh umatnya masing-masing, Nabi mengatakan, mari kita urus diri kita masing-masing saja. Nabi kita langsung mengatakan, ana akulah, kata Rasulullah yang akan memberikan syafaatnya. Jadi pantas saja kita peringati maulid Rasul, dasar orangnya bertanggung jawab. Pernah Nabi ketika sujud di bawah aras ditanya oleh ya Rasulullah, salam tu'ta, ya Muhammad, minta kepadaku akan aku berikan. Ujar Allah Ta'ala, apa permintaan Rasulullah? Nabi masih untuk kita. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasamih ummina zambi wa ghafaruz dzunub Allah. Muhammad qala ya Rabbi, napa permintaan tadi? Su'ali ummati ba'di, permintaanku, ujar Rasulullah, umatku gimana nanti setelah aku wafat. Ternyata Nabi belum wafat masih bisa memintakan samihhum minaz zambi, ampunilah, maafkanlah mereka umatku daripada segala dosa-dosanya, karena engkaulah orang yang mengampuni segala dosa-dosa. Tetap Nabi memintakan untuk kita, yang luar biasa Rasul. Hadirin yang berhormati, sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta, terlebih dahulu Allah menciptakan nurnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2000 tahun sebelumnya. Lalu nur tadi selama 2000 tahun bertasbih kepada Allah, karena syukur dijadikan nur tadi. Jadi kita jangannya bersyukur kayak itu juga dijadikan manusia, kada diulah kucing, kada diulah anjing, kada diulah hadangan, ya bersyukur. Banyak syukur lawan Tuhan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lalu ketika Allah ingin menzahirkan wujudnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun ke dunia. Kan dari nur tadi diciptakan seluruh alam semesta. Lalu Allah menyuruh Jibril turun ke dunia untuk mengambil segumpal tanah putih bersih. Maulid arti apa maulid al-habsi nuran ba'dakulla nur, bercahaya cemerlang jadinya nur itu tadi. Bersih, sudah dibersihkan lagi dengan air surga, makin bertambah bersih tadi. Lalu nur tersebut ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, nur tersebut dititipkan di sulbi Nabi Adam alaihi salam, atau diandak di sulbi Nabi Adam. Lalu Nabi Adam karena mengandung nurnya Rasulullah menjadi orang yang terhormat, orang yang mulia di masa beliau, sehingga seluruh malaikat selalu memandang nurnya Rasulullah yang ada di sulbi Nabi Adam. Lalu pada waktu itu Nabi Adam merasa kebingungan, kenapa malaikat selalu berada di posisi belakang. Tanya lawan Tuhan, ya Rabb, kenapa malaikat selalu di belakang? Ujar Allah Ta'ala, dia bukan memandang kamu dah, dia memandang nurnya Rasulullah yang ada di sulbimu. Lalu Nabi Adam penasaran, hendak juga melihat malaikat yang di belakang, bila putar belakang malaikatnya. Lalu ujar Nabi Adam, ya Rabb, tolong bang pindahkan bang nur ini ke depan ulun sehingga ulun bisa melihat wajahnya para malaikat. Dipindah di jabhati, dipindah di dahinya Nabi Adam sallallahu alaihi salatu wasalam. Akhirnya malaikat balik ke depan nur Rasul yang ada di dahi Nabi Adam tadi. Nabi Adam melihat malaikat luar biasa, bungas-bungas memancar cahaya dari pantulan nurnya yang ada di dahi tadi.
Ya Allah, jeung Nabi Adam gimana nang nur nang aslinya, sedangkan pantulannya lawan malaikat aja sudah luar biasa tarangnya jelmanya. Lalu Nabi Adam menajat lagi, ya alhamdulillah aku sudah bisa melihat malaikat, tapi aku tidak bisa melihat nur yang ada di dahi. Bisa kita melihat dahi kita sendiri? Enggak dipakai bicara amin, nah ya udah. Ada bisa deh. Akhirnya dipindah Allah di kafatil aiman, di tapak tangan yang sebelah kanan. Nah, lalu Nabi Adam bisa melihat sudah Rasulullah, nurnya Rasulullah, bisa juga melihat malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam untuk menjaga nur itu sampai turun timurun. Artinya jangan sampai tersalah memilih bini dah. Carilah bini yang salehah nang supaya jangan sampai nur itu tersalah andak tadi, tersalah ditimpakan. Fatanaqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim. Lalu nur berpindah-pindah dari nabi ke nabi, dari nabi ke nabi, sampailah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh karena mengandung nurnya Rasulullah selamat ketika terjadi banjir besar. Kada tinggalan sidin, cuma syariatnya disuruh Allah beulah kapal. Syariat jangan ditinggal, jangan pasrah langsung, jangan. Lah syariat disuruh sidin beulah kapal. Anak sidin pun kada hakon masuk ke dalam kapal. Ujar Nabi Nuh, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku Kan'an, masuklah ke dalam kapal, jangan kamu bersama orang kafir. Bah, ujar Kan'an, gunung masih tinggi bahaya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Bah, ulun akan naik ke atas gunung, gunung bisa menyelamatkan ulun dari air. Tinggi lagi deh punya gunung. Ujar abahnya, qala la 'asimal yawma min amrillah. Hari ini akan ada lagi tempat berlindung diri, semua tenggelam. Nah, lalu anak sini Kan'an tenggelam. Ketika sudah tenggelam ungap-ungap, ya ujar Nabi Nuh, qala rabbi inna bani min ahli. Ya Rabb, tuh anakku itu keluargaku, anakku itu keluargaku itu. Ujar Tuhan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu lain anakmu karena orangnya kada saleh, kada saja kita. Walaupun anak dari kita, kalau kada menuruti gawian kita, ujar Allah, bukan anakmu tadi. Ya maka. Lalu setelah itu pindah lagi nur tadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan mengandung nurnya Rasulullah. Nabi Ibrahim selamat juga ketika dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar oleh Raja Namrud. Tapi syariatnya ada lagi. Ketika hendak dilemparkan, ujar Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Baca, ujar Allah baca ini, qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dibaca Nabi Ibrahim salaman. Makanya salam apa bardan wa salaman, dingin nang selamat. Nya ada juga dingin nang kada selamat. Ya udah, orang tua nang sudah lanjut usia bebini anom sih kan. Mandi subuh hingga mandi duduk di kursi bagi kipas angin pulang. Kada sedang macam kajar sini atas kursi dia. Tentu dinginnya kada selamat, kadanya mati sih dia. Dingin juga, cuma kada selamat mati sih dia. Artinya aku tuh masih kuat mandi di kisahnya, tapi orangnya mati tadi. Tuh kada selamat dinginnya deh. Lalu Nabi Ibrahim selamat juga. Jadi mun kita dina bahimat membaca salawat sampai mandarah daging di awak kita, insya Allah kita selamat juga dari api neraka tadi. Asal banyak-banyak sampai mandarah daging. Arti mandarah daging itu seperti Kiai Arwani Kudus ini tahfizul Quran. Waktu goring aja sini didengar oleh muridnya baca Quran. Dan kita mengakar aja karuh. Atau mandarah daging ngarannya ketika itu. Nah, lalu ketika beliau meninggal, nih urat sini kurus urutnya kata, tapi makan kenapa asik dengan Quran terus. Kiai Arwani Kudus. Lalu sini ini urat-urat sini pas betul lisan Al-Quran.
tulisan Al-Quran menimbul waktu meninggal tuh urat dipindah menimbul tulisan Al-Quran. Berarti Al-Quran tuh mendarah daging lawan sidir. Kayak itu jadi kita selamat tadi. Mendarah daging ya, kayak itu jadinya tadi. Ada wani api neraka membakar tadi. Contohnya ada seseorang ketika Rasulullah sedang bersumu babakam ke bahasa sini itu bersumu betulih di kepala itu nah. Itu obat tradisionalnya Rasulullah waktu sakit kepala itu jadi kata minum obat tadi. Ketika Nabi sedang bersungut dipalit dengan kapas darah tadi. Setelah dipalit dengan kapas ujar Rasulullah, wahai sahabatku, kemari sebentar, tolong buangkan darah kotor ini ke tempat yang tidak dilihat oleh orang. Sahabat mendekat dengan Rasulullah, diambil darah kotor yang ada di kapas, tapi padahal Nabi kada ada kotornya. Nabi berhirakin kada pernah kelihatan tahinya. Pernah Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, sampian masuk ke dalam WC ketika ulun lihat mana tahinya, tidak ada. Bukan WC dia kan berhirakan di tengah lapang kan, Nabi bila berhira di tengah lapang itu namanya dilindungi oleh pohon-pohon katanya. Ujar Nabi, semua kotoran aku ditelan oleh bumi, cuma tinggal wanginya saja lagi berbau harum, kita lain baunya tak. Dabtali aja sih. Jadi artinya dabtali itu ditelan oleh bumi, tahi-tahinya laut kencingnya tadi. Lalu setelah itu sahabat ini orang mengerti diberkah dengan Rasulullah, menjauh dari pandangan Rasulullah, kan Nabi pesan buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Menjauh dari pandangan Rasulullah, di puntalnya kapas tadi bulat-bulat, ditelannya ke mulutnya langsung. Akhirnya dipanggil Nabi lagi, sahabat, kemari lagi, kemari. Sudahkah darah tadi kamu buang? Sudah ya Rasul. Di mana kamu buang? Di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Nabi kasih tahu, Nabi tahu. Di mana kata Rasulullah? Nabi mengulang 2 kali. Sudah ulun buang ke dalam mulut ulun ya Rasulullah. Akhirnya Nabi senyum luar biasa. Untung besar kata baginda Rasul orang yang bisa menyatukan darahnya dengan darahku di dalam tubuhnya, sehingga Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Ya kada orang berjual mungkin 1 miliar tuh kali orang nang sugi-sugi benaran tak asal selamat dari api neraka tadi. Ya kada orang berjual darah Nabi tak. Nah, jadi mendarah daging salawat yang salah selamat aja gitu. Lalu dari Nabi Ibrahim pindah kepada anak beliau Ismail. Dari Ismail pindah kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun mendapat kehormatan apabila terjadi kemarau panjang di kota Makkah. Orang-orang Makkah datang kepada Abdul Muttalib minta doa. Abdul Muttalib turun ke tanah lapang munajat lawan Allah dengan wasilah Rasulullah. Akhirnya hujan turun. فما نبس على مريض إلا شفاه الله وما توجه بغيث إلا وأنزله مولاه. Nabi itu bila mau menadahkan mata ke langit minta hujan sudah turun hujan, kata pinang ngalih-ngalih tah. Lalu dari Abdul Muttalib pindah kepada Abdullah, kan anak Abdul Muttalib itu 10 orang laki-laki, cuman angkana Nur ini adalah Abdullah dari. Wa kana Abdullah zata jamalin wa hasanin falam yansha fil haram ahsanu wa la ajmalu wa la ahyawu min Abdullah walidi Rasulullah. Abdullah ini mempunyai wajah yang sangat tampan. Ahsan itu lebih baik budi pekertinya. Tidak ada yang lebih tampan, tidak ada yang lebih baik budi pekertinya kecuali hanya Abdullah abahnya Rasulullah pada masa itu. Lalu keadaan nih orang bungas, akhlak bagus, banyak kada bimbingan nang karindangan dak. Keadaannya deh. Akhirnya banyak lapang pada menginginkan untuk bersuami dengan Abdullah. Abdul Muttalib karena beliau orang tua mengerti di keadaan anak muda supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang kada diinginkan dicariakan sini jodohnya. Padahal umur Abdullah baru 18 tahun. Dicariakan berdua laki bini mencariakan di padisan ketemu dengan seorang perempuan salehah Aminatuz Zuhriyah. Akhirnya dipalakan, diterima orang, dinikahkan malam Jumat bulan Rajab kawin.
ketika sudah mendengar berita kawin ini oleh perempuan kota Makkah. Nah, maulidat niswatun kasiratun, banyak perempuan nang garingan. Riwayat dalam kitab Fathus Samadil Alam, matat mi'ata imra'atin min Bani Mahzum wa Bani Muttalib 5 tahun min Abdullah walidi Rasulillah. Meninggal dunia mendengar berita Abdullah sudah kawin lawan Aminah 200 mi'ata imra'atin. Nah, 200 perempuan dari Bani Mahzum dan Bani Muttalib 5 tahun karena kada mendapat akal. Mereka itu daripada Abdullah. Kan ya, mas banget Abdullahnya tak. Pesawat memati orang 200 tadi. Jadi orang atas belum ada memati orang kepada bungas belum lagi tadi. Belum bungas banget lagi. Namanya ada yang mati gaji mati kada sehat orangnya. Lalu setelah itu kawin malam Jumat bulan Rajab, sunnah Rasul itu mulai diabahnya sudah arti itu nikahnya tadi. Masalah diatar atau bilang lagi ada ulun waktu dia muntai begana di situ 3 tahun ada orang kawinan hari Jumat, biasanya kan kawinnya Ahad, Kamis, Arba, kan dari Jumat biasanya tuh nih hari Jumat kawin sampai atar-atarannya ulun takun ya. Nah papian maka kawin hari Jumat mengikuti sunnah Rasul kakak aja sih, aku kada tahan lagi matang Ahad ya sih berarti bujur sih dah matang Ahad asal orang betul kita tahan lagi aja sih kita bani sunnah Rasul kakak aja sih, aku kada tahan sampai nalar matang Ahad. Biasanya dia mendehat orang biasanya di hari Jumat waktunya satu mata jauh itu kan anak masih kita dah aku kada tahan lagi aja sih bujur siditnya. Lalu Abdullah ini mulai dari Abdullah belum lagi Rasulullah lahir sudah mencontohkan uswatun hasanah lawan kita nang berdua lagi begini. Falamma arada Abdullah ayyujami'a Aminah qala laha tatahari wa tatayyabi. Ketika Abdullah hendak menjimak Aminah malam harinya, Abdullah berkata kepada Aminah, wahai Aminah, tatahari wa tatayyabi, kamu mandi dulu, berwudu Aminah, kemudian pakailah minyak wangi, tatayyabi, pakai minyak wangi. Nah jadi kita kayak itu dua lagi bini itu seharusnya ini apa yang datang di Padang pada oke sama Pak Maflan itu begawi ya dua lagi bini ya Allah belum malu mati lagi. Aminah seorang perempuan salihah, semua qamat wa tataharat wa ta'attarat, langsung berdiri mandi berwudu berminyak wangi. Jadi minyak wangi itu khusus untuk suami, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain sampai timbul nafsu orang lain, laki-laki lain itu hukumnya jadi haram ya. Untuk kaki kita, arti minyak wangi itu barangnya sejenis parfum kah, barangnya asam tak harum-harum istilahnya adalah. Nah itu untuk suami, bukan untuk orang lain. Kemudian setelah itu sematat firasyaha, imbah mandi sudah, berwudu sudah, berminyak wangi sudah, semua terpirasakan kemudian Aminah mendatangi kalambut tanpa dipanggil oleh suami. Ini karena perempuan salihah mengerti di keadaan suami tadi. Ada kita nak ada berilmu orang ini yang untuk kiawan lelaki bahalulung. Ya, ya betul. Maka hadis Rasulullah ayyuma imra'atin da'a zawjuha ila firasih wasawabat anhu sa'atan fa'alaihi la'natullah. Dalam hadis riwayat lain ada beda sedikit kalimatnya. Siapa saja seorang perempuan apabila diajak oleh suaminya masuk ke dalam kelambu, lalu dia terlambat sebentar, itu pun sudah dilaknat Allah. Kenapa jadi laknat? Kasalnya suami itu nah jadi dosa hukumnya. Apalagi orangnya Tuhan menghidupi lawas sudah lambat masuk mati sih. Ya betul. Nang Tuhan ini kawas sejam 2 menit ya betul. Sejam menghidupi main-mainnya 2 menit aja. sejam menghidupi mainnya 2 menit aja deh. Nah lalu lambat masuk kasal dosa jadinya itu nama fahiyah laknatullah tadi, dilaknat Allah. Jadi mulai hari ini sudah mendengar kejam sabda kiawan lagi pemahamannya kita dilaksanakan hukum Allah Ta'ala itu nabi yang berkiawan masih akan TV kami terus saya nabi ini oleh TV terus tadi ya ada kisah nanti itu dari Jepang, kisah ada dalam kitab lah
nang laki ini yang begawi lawas mbah itu nabi dititi terus. Nah lalu nang laki ini anak halus dikipi tulis nang laki anak halus penangisannya dengan tujuan niatnya supaya nabi ini mau masukin deh dikipi anak menangisnya tariong dalam kalangku kadang juga masuk tadi rame kisah India di bang TV pimpinannya kerja kan. Akhirnya rupanya min Tuhani belum harus mendangan cucu menangis tariong masuk sebetulnya ke rambut deh. Nah. Akhirnya subuh nalaki bergerakan ojek nalaki banyak cepati bangunan kita mandiin kena supan kelihatan orang kan mandi bagi di betang meledak apa ini bang di jam nabi ini mandi apa kita ada merasa nabi ini yang meledak mandi apa nang bakas mana tadi ya ojek nalaki kan dedek nabi ini aku mau dedek lalu nalaki supaya bini jangan sarik nalaki sarik ke dulu berarti jenang malam tadi itu mama membedai rasa kena katol-katol aja rupanya barang tuh katol tahu juga ada ya rasa kena katol-katol aja ya iya pak jadi gini jadi mama ada malam tadi itu jenang coba dedek kalau kitab dah kita bicara gimana kitabnya pasti tidak gitu. Lalu setelah jima malam hari itu bahamalat hina izin hamil ketika itu juga dalam rawi al-azab maulid azabnya hamalat mi jawhari syarifi wa masaqat siqalan wala wahadan biha tulal mada. Aminah menghamilkan jawhari syarif itu mutiara yang sangat mulia yaitu Rasulullah wa masaqat siqalan wala wahanan bihatul mata pernah merasa berat uju bahkan kada pernah mengidam seperti perempuan lainnya kada suah mengidam kita tuh gagal waktu malah mengidam dong ini kada suah artinya Nabi itu malah dalam perut juga kada pernah menyusahkan ibunya. Nah kemudian Mada saharani qad wabal manun wa bin nabiyil ajwada. Berlalu kehamilan 2 bulan Syahran qad wabal manun aban nabi meninggal abahnya Rasulullah Abdullah 2 bulan Nabi dalam kandungan perut ibu meninggal abah jadi Nabi yatim dalam perut. Akhirnya Aminah karena manusia sifat sedih itu memang wajar. Sakit hati itu wajar ditinggalkan mati oleh suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang membiarkan seorang hambanya dalam keadaan bersedih hati mengandung seorang kekasihnya. Dikirim Allah setiap kehamilan 1 bulannya 1 nabi yang menghilangi. Hamil bulan pertama Nabi Adam datang. Nabi Adam berpesan, wahai Aminah, kamu jangan sakit hati ditinggalkan oleh suami. Ketahui oleh kamu bahwasanya di dalam kandungan perutmu ini adalah seorang nabi yang paling kuat. Sampai sakit hati anaknya barang kayak anak pertamanya angkat. Nah, bulan kedua Nabi Idris, bulan ketiga Nabi Nuh, bulan keempat Nabi Ibrahim, bulan kelima Ismail, keenam Nabi Musa, ke-7 Nabi Daud, 8 Nabi Sulaiman, ke-9 Nabi Isa yang datang. Seluruh para anbiya yang datang tadi semua pesan apabila nanti kamu melahirkan seorang anak laki-laki berilah nama Muhammad. Lalu ujar Aminah, setahu aku di Makkah belum ada nama Muhammad. Apa alasan kalian semua? Ujar nabi-nabi tadi, sama huraji ayyuh mada. Kami menamai Muhammad itu mengharapkan bahwa Muhammad itu artinya orang yang dipuji sepanjang masa. Buktinya sampai hari ini masih disebut-sebut nama Muhammad sesuai makna. Jadi maknanya itu yang kita cari bukan hitungannya. Itu hitungan lo kadang-kadang udah ngarang tadi. Nah, maknanya
disuruh jangan sembarangan kita ke rumah tuan guru anu guru aina tolong paminta ngaran anak ulun ini nang supaya ngaran abahnya lawan ngaran mamanya tahu buat keduanya satu seorang ujar tuan guru ngaran ikam siapa lo ngaran ulun asni guru ngaran laki mukam ngaran laki ulun bakari sudah di bismillahirrahmanirrahim sampai naka namanya di sini asbab aja sih anak separuh tadi asni ambil sini asnya bakri ambil simpaknya deh sama inaka di sana asbab ya sih apa artinya asbab udah lupa benar berapa jadi ngaran tuh disesat maknanya yang terbaik apa gitu. Kemudian setelah bertepatan 12 Rabiul Awal subuh Senin lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sujud Nabi lahir, syukur mengucapkan alhamdulillah ka'annahul badru fi tamam, seolah-olah bulan purnama Nabi beri cahaya wajah beliau tadi. Setelah dilihat lagi ternyata Nabi sudah bersunat, sudah bertetap tangking pusat, kemudian sudah berjalan mata, lalu dibalik lagi di belakangnya ada khatamun nubuwah. Baina katifaihi ala ma baina katifaihi ala ma qatimar rusulil kiram. Di antara dua barikat Nabi ada khatamun nubuwah, khatimar rusulil kiram dari khatamun nubuwah. Allah wahda la syarika lah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di samping kiri kanannya ada jaminan dari Allah, tawajjah haitsu syi'ta ba'innaka mansur. Artinya berhadaplah kamu, berjalanlah kamu kemana saja kamu kehendaki, ba'innaka mansur. Nabi ditolong. Jadi Nabi itu jangan Nabi wali aja ditolong, walan tara mi waliyin gaira muntasirin. Dalam budaya otak wali itu kada pernah nangkada ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelahiran baginda Rasul dalam kasidah As'adul ayyami yaumun ya Nabi Muhammad jama'an nassa wa wahad wa nida'al haqqi raddat wa syadad dahru wa qarrat as'adul ayyam. Dibawa isim tabdilah ulang as'ad, hari yang sangat beruntung, hari yang sangat berbahagia, hari yang sangat menyenangkan adalah ja'a Nabi Muhammad, hari yang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa tugas Nabi setelah lahir? Jama'an nasa wa wahad, Nabi menyatukan ummah dan mengasakan Allah. Nah, 23 tahun Nabi menyatukan umat, menyampaikan la ilaha illallah, itu mengasakan Allah. Lalu kalau umatnya di akhir zaman gara-gara bid'ah amalan, gara-gara bid'ah tarekat sampai berpecah belah, berarti semua perbuatannya tidak diridai oleh Rasulullah tadi. Kalau tarekat sama datang dari Rasulullah semua baik, cuma yang terbaik nangkawa kita mamalaka. Ini baik tapi kada dia malah kada baik jadinya. Jadi kada usah kita berpecah belah gara-gara beda amalan. Nabi menyatukan apa hasilnya? Lalu apa tugas Nabi tadi lagi? Wanida al-haqqi raddat, Nabi mengajak kepada kebenaran berulang-ulang kali. Raddat itu berulang-ulang kali. Wasadad dahru, sepanjang masa sampai akhir hayat Nabi dakwah jalan. Jadi kita jalan kita. Lalu apa sifat Rasulullah? Innal habibal mustafa Zurafatin wa zuwafa, sesungguhnya Nabi Mustafa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zurafatin, mempunyai sifat kasih sayang dan mempunyai sifat kesempurnaan atau sifat menyempurnakan janji wafat. Wa zikruhu bihi syifa idza tamada bil ilal, menyebutnya Nabi mengandung satu kesembuhan bagi orang yang tamada bil ilal, sudah berkepanjangan punya penyakit dari. Contohnya anak Sayyidina Umar karena sakit lumpuh
hampir semua dokter spesialis tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya datang temannya, datang saudaranya, ujar saudaranya tadi, kalau begini keadaan, suruh anak Sayyidina Umar memanggil orang yang dicintainya, insya Allah sembuh. Sedangkan anak makanya ya Rasulullah ya man hubbuhu ya syafis siqab, wahai orang yang mencintainya itu bisa menyembuhkan segala penyakit, itu Rasulullah tadi. Jadi mudah-mudahan berkat kita mencintai Rasulullah pada hari ini, kita dapat syafaat beliau dan dikumpulkan bersama beliau dalam surganya Allah bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini akhirnya Nabi SAW sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan berkat maulid Rasul kita minta kepada Allah, semoga kita sahabatan, keluarga, panjang umur, dalam keadaan sehat, selamat, bertambah jangkal beribadah, berkat dunia akhirah, dijauhkan kita sahabatan dari bala, bencana, musibah, penyakit, dan dari segala sesuatu yang kada diinginkan. Mudahan seluruh hajat kita dikabulkan Allah, hajat dunia ataupun hajat akhirah, diberkati hidup kita di dunia sampai ke akhirah, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita yang halal, mati husnul khatimah, mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang selalu aman, damai, tenang, tetap senang, bahagia dunia akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.